Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku di Lar Barat. Di kesempatan ngobrol santai lebih dekat kali ini, aku kedatangan tamu spesial, yakni seorang musisi dari daerah Sumatera Barat yang namanya udah nggak asing lagi, yaitu Uda Rizal Tanmenan. Halo. Sebelum Lara menggali lebih dalam lagi tentang seorang Rizal Tanmenan, Lara mau tahu dulu dong, dari pertama nama Rizal Tanmenan itu sendiri itu emang nama asli Uda atau nama panggung atau nama apa itu, karena Tanmenan itu tuh seperti nama yang gampang diingat. Oke, ya, nama Rizal Tanmenan. Tanmenan itu nama setelah saya dapat ini ya, kayak gelar adat ya. Kayak Oh, gelar adat. Nah, terus Tanmenan itu singkatan dari Sultan Pamenan. oh, Sultan Tanmenan berarti itu Nah, nama yang udah dapatkan ketika sudah menikah, menikah. Oh betul. iya, Nah, oh, iya, saya iya, pikir iya. ini mungkin singkatan nama yang di telinga agak catchy ya. Iya, Oh, dia ternyata terdengar mudah mudah diingat diingat ya. gitu. Pernah baca tentang profilnya Uda Rizal. Iya, Uda Rizal ini kan basicnya musik. iya. Dan dari situ Lara baca bahwa Uda Rizal itu mulai jatuh cinta sama dunia musik. Awal mulanya itu karena mendengar musik gitu. Iya. Kalau boleh tahu musik apa sih yang udah dengar sampai akhirnya membuat Uda jatuh cinta sama dunia musik gitu? Kalau musik lokal itu waktu dengerin Oswan Osen itu. Oh. Osman Osen itu tuh musisi Sumatera Barat juga. Dia komposer juga kalau nggak salah di era 50-an ya, tahun 50-an. Oh. Nah, terus di mendengar apa namanya? Misalnya berada di sanggar gitu kan. Iya. Waktu itu sering main di tempat-tempat teman gitu kan. Nah, terus juga mendengarkan musik yang ada di rumah oleh abang saya. Oh, Sama ayah saya juga sering muterin musik itu. kalau jenis musiknya sendiri itu musik Bebas waktu itu bebas. belum kepikiran mau dengar musik genre apapun gitu, Oh. belum kepikiran waktu Nah. itu ya, cuma apa aja musik terima gitu kan, kita denger aja gitu. Terus akhirnya sampai udah tergugah untuk mempelajari musik itu sendiri itu karena apa gitu? Karena dentumannya ya, dentumannya, Oh. jadi mungkin waktu itu dari jauh aku suka ini apa, kayak kayak ada hentakan-hentakan musik yang bisa bikin kita itu bersemangat gitu. Oh, kayak ada panggilan Kayak ada diri ya. panggilan ya, kayak gitu. Nah, mungkin dari situ saya udah mulai apa namanya, loh kok musik kayak gini, bisa bikin kayak gini gitu loh. Udah mulai kayak 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 ada sadar gitu kan. Oh iya, Nah, iya, kayak iya. gitu. Dan juga Lara pernah baca kalau Uda Rizal itu juga sangat menyukai musik etnik gitu. Ya, Kalau boleh tahu kenapa Uda sangat menyukai musik etnik sampai akhirnya udah bahkan ngambil studi pengkajian tentang musik gitu. iya iya. Sebetulnya musik etnik itu bagi Rijal, bagi saya tuh kayak ada apa, otentik gitu loh. Jadi Oh, dia kayak punya nilai sendiri otentik, lah punya gitu. nilai sendiri gitu loh. Nah, mungkin dari situ apa, muncul ketertarikan sehingga pengen belajar bagaimana sih musik etnik itu di, di kedalamannya gitu loh. Berarti udah memang ada panggilan diri yang akhirnya membuat udah tergugah untuk belajar lebih dalam lagi tentang musik gitu. Iya, benar, benar. Ya kalau apa namanya, ketika kita tertarik dengan sesuatu ya, itu contohnya mungkin ya kayak gitu ya. Ketika kita tertarik dengan sesuatu pasti ada upaya untuk mengenalinya ya, paling tidak mendekatinya ya. Apalagi kalau udah Kayak sampai gitu ya. jatuh cinta sampai akhirnya mau Iya, lebih dalam lagi gitu betul, ya udah. betul, Iya. benar. Udah mulai jatuh cinta itu sejak kapan? Kira-kira umur berapa itu? Seingat saya memulai untuk mungkin kita bisa lacak dari pertama kali saya pegang alat instrumen ya. Mungkin di sekitar usia 9 atau 8 tahun. Oh, masih kecil Kayak gitu gitu. ya udah. Iya, terus saya mengenal instrumen, udah pegang-pegang instrumen seperti talempong, terus apa namanya, saluang Iya. gitu kan. Cuma saya nggak bisa mainin saluang waktu itu. Nah, cuma bisa mainin bansi gitu kan. Nah, udah mulai kayak gitu, saya udah mulai kenal namanya gitar, alat musik yang lain kayak gitu. Ya, kira-kira usia 8 atau 9 tahun gitu. Sampai akhirnya udah memutuskan untuk lanjut ke sekolah yayasan musik Oh iya. Yasmi. Iya, Sampai benar benar benar. akhirnya kuliah juga tetap ambil musik itu Iya, iya. karena ingin memperdalam lagi itu. Iya, benar-benar. Sebetulnya saya ngambil Yasmi, Yayasan Seni Musik Indonesia di Surabaya itu sebetulnya adalah masa transisi ketika saya nggak dapat kuliah. Oh iya, iya, iya. Waktu itu saya tamat SMA, terus saya coba masuk di ISI Denpasar. Waktu itu masih namanya Sekolah Tinggi Seni Denpasar ya, Sekolah Tinggi Seni Indonesia.
Denpasar waktu itu tahun 98 apa ya kalau nggak salah ya. Mm. Nah, waktu transisi itu saya lulus SMA, saya ngambil ini STSI Denpasar, tapi saya nggak ngelanjutin. Nah, akhirnya saya coba lagi hijrah ke Surabaya. Nah, dari Surabaya itu saya coba ini masa transisi ya. Waktu itu saya juga lagi kerja di pelabuhan, terus saya juga coba asah lagi bahwasanya sense music itu nggak bisa ditinggal gitu kan. Nah, saya ngambil Yayasan Seni Musik Indonesia di Surabaya. Saya pelajari gitar khususnya. Sama Pak Iwan Irawan kalau nggak salah. Saya namanya masih ingat. Sampai akhirnya udah memutuskan untuk melanjutkan lagi ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Tepat sekali. Nah, dari kelulusan saya di apa namanya, di sebetulnya saya nggak lulus pakai ijazah ya, waktu itu saya tinggal aja yang Yayasan Seni Musik Indonesianya. Nah, ketika itu saya tinggal, terus saya coba hijrah ke Jogja. Nah, di Jogja saya nggak langsung kuliah, Terus nggak langsung kuliah ya, coba adaptasi dulu dengan lingkungan, cari teman gitu kan, berproses kreasi dengan beberapa teman gitu. Itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun ya, maksudnya itu saya di lapangan aja gitu. Nah, belum masuk kuliahnya gitu loh. Terus sampai akhirnya udah kepikiran, yaudah deh lanjut aja kuliah tuh kenapa? Karena ada ajakan teman kah, atau memang udah wah kayaknya ini emang harus dilanjutin deh, atau gimana? Ya, saya pikir waktu itu mungkin karena darah muda ya. Iya, Maksudnya darah itu muda. masih 20-an ya, masih 20. Masih muda ya udah. Iya, 23 24 apa ya waktu itu. Memang saya telat sih kuliahnya, tapi poinnya saya benar-benar mau ngelanjutin apa yang saya pengen cari gitu. Iya. Itu seperti apa, seni secara umum atau musik secara khusus itu saya benar-benar nggak punya pengetahuan secara ini ya, secara lebih keilmuan ya, kayak gitu. Sampai akhirnya yaudah deh lanjut kuliah agar lebih Lanjut. tahu gitu. Benar. Saya lanjut kuliah, terus coba mendalaminya dan ternyata emang seru gitu. Dan ternyata itu memang sudah menjadi salah satu jiwa, udah nggak sih, udah kayak mulai menyatu dengan musik. Kalau hari ini saya hanya bisa ngerasain ya. Kalau saya bilang itu jiwa ya, saya hanya bisa ngerasain. Saya belum bisa bilang sepenuhnya bahwasanya apa namanya, wah musik itu gue banget gitu. Nggak bisa saya bilang hari ini saya benar-benar menikmatinya dan benar-benar senang dengan itu. Udah pernah berkeliling di kota-kota yang ada di Indonesia, bahkan udah sampai ke kancah internasional Eropa dan Asia. Itu gimana ceritanya tuh? Udah boleh diceritain sedikit nggak? Iya, oke. Kalau tentang berkeliling itu, baik di tanah air maupun di Asia maupun di Eropa, sebetulnya itu sebuah upaya, maksudnya atas upaya gigihnya kita berlatih kan, terus giatnya kita proses latihan, terus karena teman-teman juga turut mendukung apa yang kita buat gitu loh. Nah, kalau di beberapa kota di tanah air, saya banyak ngedapat itu kayak apa, kayak workshop gitu ya, kayak pelatihan atau pentas tergabung dalam suatu residensi, maksud saya tuh proses kreatif bersama teman-teman gitu. Nah, ternyata itu orientasinya bahkan sampai ke luar negeri gitu. Nah, ini saya pikir saya dengan musik juga dapatnya keliling itu gitu, ke luar negeri itu. Nah, saya pikir ini sebuah apa namanya, ya kalau boleh mungkin agak kedengaran berlebihan, saya pikir ini sebuah keajaiban ketika kita bisa naik sebuah kendaraan yang bernama musik, terus kita bisa muter-muter ngitari beberapa tempat gitu, punya banyak teman, punya banyak keluarga, dan kita punya banyak apa ya istilahnya ya, kayak pengetahuan ya, atau pengalaman baru gitu loh, kita berada di tempat-tempat yang kita tuju gitu. Itu karena awal mulanya mendengar musik, sampai akhirnya musik itu sendiri akhirnya menarik kita ke tempat-tempat yang kita inginkan. Benar. Awal mulanya dengar musik, ternyata musik itu sendiri yang ngebawa kita ke tempat-tempat yang kita inginkan gitu. Sampai akhirnya dari mulai tertarik, akhirnya musik sendiri yang menarik kita gitu. Benar. Beberapa kesempatan Lara juga pernah ketemu sama Uda Rijal. Uda Rijal juga pernah jadi
coach, bahkan jadi mentor yang terjun langsung dalam dunia berkesenian gitu. Iya. Kalau Lara boleh tahu hal apa sih yang mendorong Uda sampai akhirnya mau gitu terjun langsung untuk jadi mentor dalam sebuah kesenian yang ada di wilayah tempat tinggal Uda lah gitu kan, Iya. ataupun dimanapun Uda berada gitu. Saya juga nggak tahu, mungkin orang bilang ini juga panggilan ya, saya juga nggak tahu, tapi pada dasarnya saya sadar bahwasanya yang kita tahu potensi-potensi anak muda nagari yang ada di daerah-daerah gitu, itu sebetulnya udah nggak bisa lagi dihambat dengan segala macam ini ya. Maksud saya itu sebetulnya mesti didorong ya, didorong atau didukung gitu loh, karena harus diakui gitu, nggak bisa kita pungkiri bahwasanya anak-anak muda di daerah itu dia punya daya imajinasi yang kuat, punya daya inovasi gitu, dia punya kreativitas yang tidak sama dengan tahun-tahun yang lalu seperti di zaman-zamannya saya, apalagi di zaman-zaman di sebelumnya saya gitu loh. Nah, dari situ saya tertarik bahwasanya wah ini kayaknya enak deh berkolaborasi, asik ini kita proses aja gitu. Sambil bertukar pikiran sama yang generasi muda gitu ya. Betul, Udah. kita nggak beda zaman ya, atau ternyata kita ada di dalam satu era ya. Tapi yang saya maksud tadi mungkin seleranya yang beda, sama bahan-bahan referensinya kayak gitu kan. Nah dengan begitu saya tertarik kan, jadi saya turut ini aja yang ya bukan ide buruk ketika kita mau satu 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 proses kreatif gitu kan. Nah terus kita ya saling support kayak gitu. Udah termasuk salah satu inspirasi juga buat Lara, karena beberapa kali bikin project pernah ketemu Uda, dan di situ Uda selalu terlibat, dan bahkan itu project yang bisa dikatakan masih kecil dari Uda, masih jauh usianya dari Uda, tapi Uda tetap mau mendukung gitu. Kalau boleh tahu Uda dulu mudanya itu kayak gimana sih gitu? Termasuk anak rebahan kah seperti Lara, atau memang udah aktif dari dulu? Iya kalau aktif memang udah aktif dari dulu. Ya? Terus mungkin saya sering ngumpul nongkrong, iya. suka punya banyak teman, suka punya Diskusi banyak gitu ya, kenalan, udah. iya diskusi. Nah mungkin perihal ya mungkin karena lingkungan yang support saya gitu. Berarti udah bukan termasuk anak muda yang zaman sekarang kan banyak yang suka rebahan nih gitu, bahkan mereka banyak keinginan tapi sedikit bertindak gitu. Berarti udah memang dari dulu udah aktif sampai akhirnya sampai sekarang udah masih tetap aktif gitu. Betul. Justru saya kalau di rumah itu nggak bisa berbuat apa-apa ya. Mungkin kalau hari ini iya, karena kita udah punya ada equipment ya, ada instrumen gitu. Jadi kita bisa latihan gitu. Tapi kalau di eranya saya nggak bisa berbuat tanpa kumpul gitu. Tanpa nongkrong, tanpa ada kreasi sama teman-teman gitu. Tapi kan kalau apapun segala sesuatu tuh emang perlu didiskusikan ya, udah agar kita bisa dapat inspirasi lah gitu kan, jangan dipendam sendiri sampai akhirnya nggak jadi untuk direalisasikan. Betul. Ya tanpa kita kan nggak bisa membangun ide gitu ketika kita udah mentok gitu, terus tapi kita nggak ngelakuin seperti diskusi, ngobrol sama teman gitu, tukar pandangan gitu, kayaknya ide itu nggak bisa berkembang kalau tanpa ada itu gitu. Nah saya pikir ini yang jauh lebih menarik itu ketika kita sharing gitu ya, sharing sama teman, terus membangun sebuah diskusi gitu, ada dialog gitu, teman per teman kayak gitu. Nah itu saya pikir itu perlu ya, udah bisa membangun ide itu sendiri. Terus udah kan lulusan, boleh dikatakan lulusan dari institut seni gitu kan, udah pernah nggak udah mengalami di masyarakat itu kayak ngapain sih kuliah di seni gitu, mau jadi apa? Lu pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Iya jelas pernah. soalnya Lara pribadi pun juga pernah gitu. Cuman kayak setelah lama akhirnya kuliah dan akhirnya menemukan tujuan arah gitu, kayak gue bisa kok jadi apa aja yang gue mau gitu. Kalau udah sendiri gimana? Iya, saya juga ngalamin, cuman mungkin beda ya di antara maksudnya beda tuh gini ya, kultur kita ya, kultur kita sama ketika saya kultur di rantau sama kultur di ranah itu jelas beda. Nah, tapi
tapi jelas tingkat ininya, tingkat tingkat tekanannya juga beda. Nah, saya maksud mungkin ini bisa dibilang tekanan ya, ketika Lara contoh atau teman-teman lain yang kuliah di seni gitu, Iya. terus dia dia tiba-tiba di sini nggak apa masyarakat kita nggak berterima dengan begitu lenturnya gitu. Nah, tapi kalau di rantau tekanannya juga beda gitu. Beda ya. Nah, saya juga ngalamin kayak gitu. Wih, itu seni kerja apaan gitu kan di tengah masyarakat. Bahkan saya punya pengalaman nih, boleh nggak Oh, cerita boleh nih? cerita udah. Nah, di tahun 2017 saya masih tinggal di Jakarta. Di Jakarta justru punya 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 apa ya istilahnya ya, cara pandang yang unik menurut saya ketika saya tinggal di daerah tempat saya ngontrak menetap gitu. Nah, itu ketika ada orang kayak saya masih berkeliaran di sekitaran jam 10 pagi sampai sampai sore di rumahan gitu ya, di daerah rumah gitu. Nah, ketika itu orang bilang gini, seniman ya mas gitu. Bilang, kok bisa tahu gitu ya, Iya. ternyata di jam itu orang pada ngantor gitu, pada Oh, kerja iya, gitu. iya. Tapi saya justru enggak gitu kan, malah 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 kerja seni itu Bebas gitu jadwal ya. jadwalnya kondisional ya, kalau saya bilang kayak gitu. Nah, itu salah satu pengalaman gitu loh. Mungkin Lara jauh lebih ini ya, beda ya tekanannya di sini ya. Cuman Lara pribadi lebih kayak tidak terlalu memperdulikan apa kata orang gitu, karena Nah, Lara itu lebih iya. percaya sama kata hati sendiri sih udah. Iya. Udah sendiri gimana? Iya sama. Pada akhirnya kan kita ngejalaninya sendiri-sendiri gitu. Iya. Ngejalanin sendiri-sendiri. Dan lagian orang juga tidak tahu apa yang kita sebenarnya lakukan. Padahal kan kita kuliah di seni itu kan bukan, orang ngiranya cuma main-main gitu kan. Udah Iya, padahal kan iya, nggak iya. ada yang kuliah main-main gitu kan. Iya, ternyata kita bayar juga kan Iya, kuliah kan. kita bayar kuliah, kita mencari ilmu yang kita bayar dan akhirnya kita bisa memetik hasil juga dari situ kan sih. Iya, iya, iya. Dan ini penting ini penting ketika orang memilih satu satu pilihan. Tapi kalau bahasanya saya tuh bilang keputusan ya. Iya. Nah, ketika kita udah memutuskan satu pilihan gitu, nah itu apapun ada risikonya, Iya, ada segala konsekuensinya sesuatu ada gitu loh. Nah, ini pentingnya di situ. Dan ketika kita mengambil sebuah pilihan, kita memang harus siap dengan risiko ya. Benar, Sudah. benar, benar. Apapun itu ya. Apapun itu kita memang harus siap. Harapan udah untuk kedepannya nih apa nih gitu, untuk baik di dunia musik sendiri ataupun bagi generasi muda nih untuk berkesenian gitu. Harapan udah. Harapan mungkin mungkin saya bisa bilang gini, mungkin kita tetap konsisten aja dengan apa yang telah kita putuskan gitu, karena jangan sampai hari esok kita itu penuh kegambangan gitu kan. Nah, sedangkan hari kemarin kita itu udah menyimpan kenangan gitu loh. Nah, padahal hari esok itu adalah lusa, adalah kemarin bagi si lusa gitu kan. Nah, maksud saya adalah muara kita tuh nggak di sini nih, tetap bergulir aja gitu loh. Nah, harapan saya bahwasanya anak-anak muda yang punya ragam potensi yang bisa dikembangkan secara kreativitas maupun inovasi-inovasi yang dia temukan itu jangan berhenti di sini gitu. Nah, Lanjut terus lah gitu lanjut ya. terus. Nah, kita kan nggak tahu nih ke depannya apa namanya, temuan-temuan atau karya-karya seni yang dapat dipersandingkan itu, bahkan kalau boleh berharap kan Sumatera Barat maupun di tingkat regional, nasional maupun di tingkat internasional kalau bisa kan, karya-karya seni anak muda itu, karya seninya itu menemui audiensnya gitu loh, diapresiat sama audiensnya gitu loh. Nah, harapan saya mungkin secara kekaryaan seperti itu. Nah, secara semangat ya seperti tadi itu. Tetap konsisten gitu. Dan jangan pernah menyerah lah gitu ya. Kayak gitu, iya betul. Tetap tunjukkan jiwa muda itu gitu kan udah. Karena kan anak muda kan biasanya tuh rasa ingin tahunya besar dan kadang tuh gampang nyerah, dan itu jangan sampai ya udah. Betul. Pokoknya kita tetap harus konsisten dengan apa yang kita pilih gitu. Betul. Hari ini sebetulnya adalah era mereka gitu. Oh iya. Nah, yang muda-muda nih, hari ini adalah era mereka. Maksudnya itu ya generasi hari ini sebagai penentu generasi ke depan gitu. Nah, saya pikir kalau anak muda saat ini mampu meningkatkan disiplinnya, kemampuannya atau sikapnya atau keahliannya di bidangnya masing-masing, saya pikir ini jauh lebih
gimana ya, kalau bahasa teman saya tuh, bayangin aja anak usia 18 tahun hari ini udah mampu berekosistem di dalam konteks kesenian gitu kan. Tiba-tiba dia masuk perusahaan, nggak kebayangkan kalau dia tuh monster kayak gimana tuh skillnya kan, Iya. kayak gitu kan. Nah itu seperti itu saya pikir. Tapi pernah nggak sih udah merasa kayak capek sama apa yang udah ambil gitu, kayak capek nih main musik, udah deh berhenti aja, coba cari yang lain. Pernah nggak kepikiran buat cari yang lain atau gimana gitu udah? Saya pikir itu ketika saya ngerasa lelah ya. Hmm. Nah, wajar, saya manusia gitu, wajar ketika saya lelah, aduh, ada perasaan-perasaan yang lain yang datang gitu. Nah tetapi kalau seandainya kalau seandainya perasaan lelah itu udah mulai keluar gitu, udah Jangan mulai sampai lepas gitu menguasai lah gitu ya, ya. udah lepas gitu. Nah, saya pikir nggak ada gunanya kita memikirkan itu gitu. Berarti udah tipe orang yang pantang menyerah gitu ya udah. Iya, kalau saya diingetin sama seorang teman, dia bilang jangan berhenti karena lelah, tapi berhentilah karena sampai gitu loh. Oh Nah, iya, saya iya. pikir kita belum di titik tertentu yang bisa bilang kita tuh udah Sampai selesai lah nih gitu gitu ya. kan. Kayak gitu. Yang paling mensupport udah dalam berkesenian tuh siapa? Orang tua kah atau? Yang hingga hari ini dari ayah saya nggak pernah putus ya supportnya ya, Oh berarti selalu. orang tua udah tuh termasuk orang tua yang selalu mensupport apapun yang udah pilih gitu. Iya, meskipun pada awal-awalnya saya perlu mengkomunikasikan segalanya ya. Oh, Tapi hari ini saya mendapatkan itu. ber- Hingga hari ini saya disupport sama orang tua saya. Hingga hari ini saya masih sadar dan saya masih ngeh gitu kalau keluarga saya juga support saya, teman-teman saya juga support saya gitu. itu karena memang orang tua udah emang ada dalam kesenian juga atau gimana? Atau memang yaudah deh ini pilihan anak saya akan dukung apapun itu atau gimana? Atau memang udah ada basic orang tua berkesenian juga? Mungkin orang tua saya melihat di keluarga mereka juga ada yang seni ya. Seni ya. Jadi mungkin ini bukan hal yang baru bagi mereka gitu. Iya, jadi kalau orang yang udah paham dengan itu, kita tuh kayak dapat apa ya, udah dapat lampu hijau lah ya. Kalau Iya, orang yang belum tahu, mending cari yang lain kan. Kebanyakan iya. orang tua kan nggak tahu tuh apa sih gunanya seni, mending cari kuliah yang benar-benar bisa dipakai lah buat nanti kayak kedokteran gitu kan udah. Justru saya, tadi kan Lara bilang ada lampu hijau ya. Nah, ada lampu hijau. Justru saya mendapat tanggung jawab yang besar ketika dikasih lampu hijau. Mm-mm. Kamu bisa menyelesaikan ini enggak gitu. Dikasih Bisa bertanggung kepercayaan jawab. lah gitu ya udah. Iya, justru kayak gitu loh. Ya, beda beda bebannya. Iya, jadi ketika dikasih kepercayaan udah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kepercayaan itu nggak sih? Betul. Nah, yang terpenting itu. Yang terpenting.